Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in. Amma ba'du. PowerPoint ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Saya Urfa Haula Syakuro dengan nomor pokok mahasiswa 231100808009, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Berikut adalah beberapa materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Materi yang pertama yaitu pengantar ilmu mustalah hadis. Yang kedua, mustalah hadis yang berisi tentang mutawatir dan ahad. Yang ketiga, hadis musalsal. Yang keempat, mustalah hadis yang berisi ilmu dirayah dan ilmu riwayah. Yang kelima, validasi hadis sahih. Yang keenam, tingkatan sanad hadis sahih. Dan yang terakhir, hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baiklah, masuk ke dalam materi pertama yaitu pengantar ilmu mustalah hadis. Fiqhul hadis memiliki keutamaan tersendiri, yaitu orang yang belajar tentang makna dan fikih hadis seperti mendapat separuh ilmu. Faedah belajar mustalah hadis itu supaya kita dapat memahami hadis sahih, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Dengan mustalah hadis juga kita mengetahui tentang riwayat yang sahih dan tidak sahih, baik secara matan maupun sanad. Pengertian ilmu mustalah hadis. Ilmu yu'rafu bihi halus sanad wal matan min haitsul qabul warrad. Mustalah hadis adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad, matan, dan dari sisi penerimaan atau mardud, yaitu penolakan. Jadi dengan belajar ilmu mustalah hadis itu kita bisa mengetahui hadis mana yang hadis sahih, hadis mana yang hadis dhaif, dan juga yang lainnya. Terus dalam mempelajari ilmu mustalah hadis juga bisa tahu mana sanad yang benar yang tersambung dan juga mana matan yang sahih atau tidak dhaif. Seperti itu. Pengertian sanad dan matan. Sanad adalah mata rantai hadis yang sampai kepada Nabi Muhammad. Sanad itu bagian dari mata rantai keilmuan. Al-isnadu minad-din, walau al-isnad laqalu min man syaa ma syaa. Sedangkan matan adalah teks atau isi hadis. Contoh matan yaitu innamal a'malu binniyat. Jadi matan itu adalah isi hadisnya, sedangkan sanad adalah mata rantainya, perawinya. Seperti itu. Materi yang kedua yaitu mutawatir dan ahad. Di sini kita akan membahas tentang khobar mutawatir dan khobar ahad. Mutawatir memiliki dua definisi. Definisi secara bahasa yaitu terus-menerus, dan secara istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang menurut kebiasaan mustahil para perawi itu bekerja sama dalam kebohongan. Sifat mutawatir terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama mutawatir al-lafzi secara lafaz, dan yang kedua mutawatir maknawi, yaitu lafaz yang lafaznya berbeda tetapi maknanya sama. Mutawatir lafzi dan maknawi adalah ilmu daruri, tidak diragukan lagi kebenarannya. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang tidak sampai mutawatir. Selanjutnya adalah khobar ahad. Definisi khobar ahad yaitu al-ahad merupakan bentuk jamak dari ahad yang artinya al-wahid, dan khobar al-wahid adalah berita yang diriwayatkan oleh satu orang. Sedangkan definisi secara istilah, khobar yang tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Khobar ahad terbagi menjadi 3. Yang pertama hadis gharib, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga hadis masyhur. Hadis ahad menunjukkan pengetahuan yang sifatnya teoritis atau al-ilmu an-nazari, yakni ilmu yang berdiri karena adanya teori dan dalil. Hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau sendirian.
bisa di setiap tabaqatnya dari seluruh tabaqat sanadnya, atau di sebagian tabaqat sanad, malahan bisa pada satu tabaqat saja. Adanya jumlah perawi lebih dari seorang pada tabaqat lainnya tidak merusak hadis gharib, karena yang dijadikan sebagai patokan adalah paling minimal. Contoh hadis gharib yaitu hadis yang menceritakan apa yang dikerjakan Nabi atau hadis fi'li. Selanjutnya adalah hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang di semua tingkatan sanad. Contoh hadis aziz yaitu la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibbu ilaihi min walidihi wa waladihi. Dan yang ketiga adalah hadis masyhur. Hadis masyhur patokannya minimal 3 orang atau lebih sedikit, yang berarti jika sudah mencapai 10 orang maka akan terhitung sebagai mutawatir. Contoh hadis masyhur yaitu An Abdillah bin Amri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim man sallama al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajir min hajara manahallahu anhu. Hadis ini didengar oleh 3 orang sahabat. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Musa al-Asy'ari, dan Abdullah bin Amr. Jadi karena hadis ini didengar oleh 3 orang, maka hadis tersebut termasuk hadis masyhur. Baiklah, masuk ke materi ketiga yaitu hadis musalsal. Di sini kita akan mempelajari apa itu hadis musalsal. Salah satu cara periwayatan hadis dari Nabi kepada para sahabat secara turun-temurun. Hadis musalsal itu memiliki sifat yang memiliki khas tersendiri. Hadis yang disampaikan oleh Nabi secara mata rantai atau berurutan dalam keadaan dan sifat tertentu. Ibnu Hajar mengatakan hadis musalsal adalah kesamaan para perawi hadis di dalam masalah mata rantai sanad yang memiliki ciri khas atau kesamaan dalam sighah atau ucapan, ataupun hadis yang disampaikan dalam keadaan tertentu. Hadis musalsal terbagi menjadi 2, yaitu musalsal qauli. Contoh hadis musalsal qauli adalah hadis bil mahabbah. Diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'az, inni uhibbuka." Kemudian Nabi mengajarkan untuk membaca doa ini setelah sholat. Allahumma a'inni ala syukrika, ala dzikrika wa syukrika wa husni bi'ibadatik. Selanjutnya yaitu musalsal fi'li atau dalam perbuatan. Contoh hadis musalsal fi'li yaitu hadis bil musyabakah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis musalsal itu diriwayatkan oleh perawi dengan meniru persis sebagaimana Nabi lakukan, baik secara ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah faidah mempelajari hadis musalsal. Faidah hadis musalsal tujuannya untuk benar-benar menjaga integritas rawi dan amanah penyampaian, supaya orang belajar meriwayatkan dari Nabi secara persis. Menunjukkan betapa budaya ilmu Islam itu sangat terjaga karena mengedepankan budaya berguru. Bahkan tidak hanya berguru, menyambungkan sanad guru sampai Rasulullah sebagai upaya menjadi motivasi mencontoh Nabi, sebagai nilai pengajaran supaya kita persis mencontoh Nabi Muhammad. Sehingga para ulama senang mengambil berkah dari periwayatan hadis seperti itu, karena namanya berada pada salah satu mata rantai sanad yang nyambung kepada Nabi Muhammad. Ini sebagai pewarisan ilmu dari generasi ke generasi. Perbedaan hadis musalsal dengan hadis biasa. Apa perbedaan hadis musalsal dengan hadis biasa? Dari sisi matan terkadang tidak ada perbedaan, namun dari sisi mata rantai sanad terkadang ada ulama yang meriwayatkan dengan musalsal dan ada juga yang meriwayatkan tanpa musalsal. Selanjutnya masuk ke materi keempat, yaitu ilmu diroyah dan ilmu riwayah. Di sini kita akan mempelajari apa itu ilmu diroyah dan riwayah. Ilmu diroyah
adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ikhwal sanad dan materi hadis, cara menerima dan menyampaikan hadis, sifat para perawi, dan lain-lain. Objek atau sasaran ilmu hadis diroyah adalah sanad dan matan hadis, sehubungan dengan kesahihan, hasan, dan doifnya. Faidah ilmu diroyah terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai masa sekarang. Yang kedua, mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah dilakukan dalam mengumpulkan, memelihara, dan meriwayatkan hadis. Yang ketiga, mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Dan yang keempat, mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai, dan kriteria-kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Selanjutnya adalah ilmu riwayah. Ilmu riwayah adalah ilmu yang membahas ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafaz-lafaznya. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabiin. Periwayatan hadis oleh para sahabat, tabiin generasi setelah sahabat, dan tabiin generasi sesudah tabiin dilakukan dengan 2 cara, yaitu periwayatan dengan lafal riwayah hilafzi dan periwayatan dengan makna riwayah hi al-makna. Selanjutnya materi yang kelima yaitu validasi hadis sahih. Di sini kita akan membahas apa itu hadis sahih dan syarat-syarat sahnya hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada ilah, meriwayatkannya orang yang adil, yang kuat hafalannya dari semisalnya, bersandar pada hafalannya dan menukil penukilannya. Hadisun sahihun wa huwa matasilu isnaduhu walam yashuz aw ya'il yara bihi adal dhabit an mislihi mu'tamad fi dhabtihi wa nuklihi. Syarat-syarat sahnya hadis sahih. Yang pertama, sanadnya muttasil, yaitu dalam proses periwayatan hadis itu harus bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perawi yang adil. Disebut adil yaitu seorang muslim, baligh, berakal, dan tidak fasik atau menjaga ketaatan. Yang ketiga, dobit, yaitu perawinya memiliki hafalan yang kuat, teliti, cermat, dan daya kognitifnya tinggi. Apabila perawinya memiliki daya hafalnya kurang, lupa, dan sebagainya, maka tingkatan hadisnya turun atau dia memiliki catatan yang kemudian dibukukan. Yang keempat, selamat dari syadz, yaitu tidak menyelisihi rawi yang lebih kuat. Dan yang kelima, selamat dari ilah, cacat yang merusak sahihnya hadis. Contoh hadis sahih sebagai yang tertera dalam PowerPoint. Mengapa hadis tersebut termasuk hadis sahih? Ada 5, yaitu karena termasuk ke dalam syarat-syarat sahnya hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung karena Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Yang kedua, semua perawinya adil. Bisa dilihat dari riwayat hidup perawi hadisnya di kitab biografi ulama hadis. Yang ketiga, tidak dobit, kognitifnya tinggi. Yang keempat, tidak syadz, tidak ada ta'arud, pertentangan hadisnya. Dan yang kelima, tidak ada ilah. Maka kesimpulan hadisnya sahih. Materi yang keenam yaitu tingkatan sanad. Tingkatan yang pertama yaitu berdasarkan ketakwaannya, dan yang paling bertakwa paling diutamakan, atau yang paling sempurna keadilan, dobat, dan ketersambungan sanadnya. Contoh sanad yang paling tinggi yang bersambung sampai Nabi Muhammad yaitu yang diriwayatkan dari Imam Malik, kemudian Imam Nafi, kemudian Ibnu Umar, lalu sampailah ke Rasulullah. Karena Imam Malik telah terbukti bahwa ia adalah seorang imam yang sangat memiliki muru'ah atau kehormatan.
juga menjaga keadabannya dalam bermajlis. Tingkatan yang kedua yaitu riwayat Imam Syafi'i, kemudian ke Imam Malik, Imam Nafi, Abdullah bin Umar, kemudian sampailah kepada Rasulullah. Dan tingkatan yang ketiga yaitu sanad Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Nafi, Abdullah bin Umar, kemudian sampailah kepada Rasulullah. Tingkatan tersebut telah diakui oleh para ulama-ulama hadis. Taib, kita masuk ke materi terakhir yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Di sini kita akan mempelajari apa itu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Sebelumnya sudah dijelaskan apa itu hadis sahih, tapi hanya sebatas hadis sahih saja. Dan di dalam materi ini kita akan membahas 3 hadis. Pembahasan yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga akhir. Murid bertemu guru, guru bertemu gurunya sampai bertemu Rasulullah. Syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama adil, yaitu disebut adil apabila seorang muslim baligh, berakal, dan tidak fasik. Yang kedua dobit atau memiliki hafalan yang kuat. Yang ketiga muttasil atau bersambungnya sanad. Yang keempat tidak syadz, dan yang kelima tidak ada ilah. Hadis sahih terbagi menjadi 2. Yang pertama sahih li zatihi, yaitu secara langsung zatnya sahih. Dan yang kedua sahih li ghairihi, yaitu sahih sebab yang lainnya atau sahih karena dikuatkan dengan riwayat yang lain. Jadi hadis li ghairihi ini bisa sahih karena disandarkan atau dikuatkan dengan hadis yang lain. Jadi tidak dengan satu hadis saja, tapi ada hadis yang lain juga menguatkan. Selanjutnya hadis hasan. Hadis hasan itu hampir sama dengan hadis sahih, yaitu dari sisi ketersambungan sanad, rawi yang adil, tidak ada syadz dan ilah. Tetapi hadis hasan itu kurangnya dobit, yaitu hafalannya tidak sekuat hadis sahih. Dan materi yang terakhir hadis dhaif. Hadis dhaif berarti lemah. Karena itu sebagian ulama mendefinisikannya yaitu hadis yang tidak mengumpulkan sifat hadis hasan disebabkan hilangnya syarat-syarat hasannya suatu hadis, atau adanya syarat yang tidak terpenuhi, atau problem dari integritas seorang perawinya. Jadi bisa dinamakan dengan hadis dhaif apabila hadis tersebut terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Hadis dhaif dari segi putusnya sanad terbagi menjadi 7. Yang pertama mu'allaq, yang kedua mu'dal, yang ketiga mudallas, yang keempat munqati', yang kelima mursal, yang keenam mu'an'an, dan yang ketujuh mu'annan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembahasan kita pada mata kuliah Ulumul Hadis dengan 7 materi yang insya Allah telah terangkum dengan baik dan semoga dapat difahami oleh pendengar. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dalam berkata atau penyampaian materi. Syukron ala husni ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.